Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira dari Prodi Administrasi Publik semester 3, Universitas Muhammad Nasir. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai teori sosial klasik dan modern. Di mana topik pembahasan kali ini ada dua, yaitu pertama ada konsep teori sosial, yang kedua ada perbedaan teori sosial klasik dan teori sosial modern. Kita masuk pada materi pembahasan pertama, yaitu konsep teori sosial. Secara umum, teori atau teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut agar membantu kita memahami sebuah fenomena. Sosiolog Dorothy Smith mendefinisikan sosial sebagai kegiatan bersama dan koordinasi individu yang terus berlangsung. Sosiologi adalah studi sistematis tentang semua aspek kehidupan yang ditunjuk oleh kata sifat sosial. Aspek-aspek kehidupan ini tidak pernah terjadi begitu saja. Mereka adalah proses yang terorganisir. Teori sosial adalah kerangka kerja analitis atau paradigma yang digunakan untuk mempelajari dan menafsirkan fenomena sosial. Sebagai alat yang digunakan oleh ilmuwan sosial, teori sosial berhubungan dengan perdebatan sejarah atas validitas dan reliabilitas metodologi yang berbeda-beda. Karena itu, teori dan fakta berjalan secara simultan, di mana teori sosial merupakan refleksi dari fakta sosial, sementara fakta sosial akan mudah dianalisis melalui teori-teori sosial. Teori sosial melibatkan isu-isu mencakup filsafat untuk memberikan konsesi hakikat dan aktivitas sosial dan perilaku manusia yang ditempatkan dalam realitas empiris. Charles Lemert dalam studi sosial teori The Multicultural and Classic Readings menyatakan bahwa teori sosial memang merupakan basis dan pijakan teknis untuk bisa survive atau bertahan. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori sosial, yaitu yang pertama ada Anthony Giddens. Ia mengemukakan pendapat bahwa teori sosial adalah kumpulan konsep dan ide yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial dalam masyarakat dan membantu kita memahami bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana perubahan sosial terjadi. Menurut Max Weber, teori sosial adalah upaya untuk memahami tindakan sosial manusia, mengapa mereka bertindak seperti itu, dan selanjutnya ada menurut Emil Durkheim. Teori sosial adalah upaya untuk memahami bagaimana masyarakat berfungsi sebagai suatu kesatuan dan bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada menurut Karl Marx, teori sosial adalah upaya untuk memahami bagaimana struktur sosial dan ekonomi mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada tujuan dari teori sosial. Tujuan dari teori sosial adalah untuk membahas konteks dari sosial dari tindakan manusia, dengan alasan bahwa cara kita bertindak dan keyakinan kita dihasilkan sebagian oleh struktur sosial, tetapi juga dalam komunikasi antar individu dan dalam kelompok sosial. Teori sosial seringkali dianggap sebagai cikal bakal intelektual dari perubahan besar dalam masyarakat yang terjadi pada abad ke-19 akibat industrialisasi, pembentukan negara bangsa, penyatuan kembali antara negara dan masyarakat sipil, dan transformasi kapitalis pada hubungan sosial, sehingga terbentuknya disiplin sosiologi pada akhir abad ke-19. Dianalisis dan dikritik mengenai perubahan ini terjadi dari posisi filsafat, politik, sejarah, dan ekonomi politik yang menentukan. Setelah terbentuknya paradigma masyarakat, terutama tulisan-tulisan Emil Durkheim di Prancis. Kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, itu ada perbedaan teori sosial klasik dan modern. Sebelum masuk pada perbedaannya, mari kita bahas sedikit mengenai teori sosial modern dan klasik. Teori sosial modern atau modernitas diartikan sebagai kondisi sosial budaya masyarakat modern. Istilah ini sekaligus menggambarkan hubungan antara masa kini dan masa silam, serta bagaimana kurun sejarah yang berbeda di mana modernitas lebih superior dibandingkan masa sebelumnya. Modernisasi berarti proses berlangsungnya proyek mencapai kondisi modernitas. Modernitas sekaligus juga menjadi titik awal baru, lantaran ia menawarkan hal-hal baru seperti pengetahuan, moral, ilmu, kebudayaan, politik, dan seni. Modernisasi ditandai oleh pemutusan hubungan secara tegas terhadap nilai-nilai tradisional, berkembangnya sistem ekonomi kapitalisme progresif, rasionalisasi administratif, serta diferensiasi sosial dan budaya.
Kembali merujuk pada Berman, realitas modern yang dicapai melalui proses modernisasi ini memiliki beberapa komponen utama, yakni ada industrialisasi, urbanisasi, konsep-konsep negara bangsa, struktur birokrasi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, sistem komunikasi dan kekuasaan baru, serta pasar kapitalisme dunia. Sedangkan untuk teori sosial klasik mengacu pada kumpulan karya yang dihasilkan oleh para ahli teori sosial terkemuka pada awal abad ke-18, 19, dan awal abad 20. Para ahli teori ini berusaha memahami dan menjelaskan dunia sosial melalui pengembangan kerangka dan konsep teoritis. Beberapa ahli teori sosial klasik yang paling berpengaruh antara lain ada Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim, di mana karya Marx berfokus pada hubungan antara kapitalisme dan kesenjangan sosial, sedangkan karya Weber mengeksplorasi peran birokrasi dan rasionalisasi dalam masyarakat modern. Untuk karya Durkheim berfokus pada peranan norma dan institusi sosial dalam menjaga ketertiban sosial. Teori sosial klasik terus berpengaruh dalam penelitian ilmu sosial kontemporer dan memberikan landasan untuk memahami dunia sosial. Jadi, teori sosiologi klasik adalah cabang dari ilmu sosiologi yang mempelajari tentang kebudayaan, struktur sosial, dan proses sosial. Teori ini memiliki kontribusi besar dalam perkembangan sosiologi dan masih relevan dalam memahami kehidupan sosial saat ini. Teori sosiologi modern berbeda dari teori sosiologi klasik, di mana teori sosiologi klasik memusatkan analisanya pada pemikiran tokoh-tokoh sosiologi, sedangkan teori sosiologi modern memusatkan analisanya pada aliran sosiologi. Dari perkesanan dari para ahli teori sosiologi secara individual ke dalam aliran sosiologi menunjukkan bahwa sosiologi mengalami perubahan. Dan untuk lebih memahami mengenai perbedaan antara teori sosial klasik dan modern, berikut ada beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu yang pertama teori sosial klasik, di mana di teori ini dikembangkan pada abad ke-18, 19, dan awal abad ke-20. Teori ini berfokus pada pemahaman dan penjelasan dunia sosial melalui kerangka dan konsep teoritis. Sedangkan untuk ahli teori terkemukanya ada Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim. Dan untuk topik yang dieksplorasi seperti kapitalisme, kesenjangan sosial, birokrasi, rasionalisasi, serta norma dan institusi sosial. Teori sosial terus berpengaruh dalam penelitian ilmu sosial kontemporer. Sedangkan untuk teori sosial modern dikembangkan pada abad ke-20 dan seterusnya, dibangun berdasarkan teori sosial klasik namun juga menggabungkan perspektif dan pendekatan teoritis baru. Teori ini menjelajahi topik-topik seperti globalisasi, postmodernisme, feminisme, teori ras kritis, dan teori queer. Untuk ahli teori terkemukanya yaitu ada Anthony Giddens, Michael Foucault, Judith Butler, dan Paul Hawkes. Teori ini menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dan interseksionalitas identitas sosial. Jadi, walaupun teori sosial klasik memberikan landasan untuk memahami dunia sosial, teori sosial modern memperluasnya dengan memasukkan perspektif dan pendekatan baru yang mencerminkan perubahan lanskap sosial. Untuk diketahui, ada beberapa macam dari teori sosial yang terkenal, yaitu pertama ada teori fungsionalisme, teori konflik, teori interaksionisme simbolik, teori strukturalisme, teori rasionalisasi, dan teori-teori lainnya. Baiklah, mungkin sekian pembahasan saya mengenai teori sosial klasik dan modern. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.